seorang almarhum Ki Aksar diceritakan oleh beliau sendiri kepada saya, dan ada beberapa teman lamanya, teman santri pondoknya bercerita tentang beliau bahwa saat beliau mengabdi, nyantri, bahasa santrinya itu adalah nyantri di pondok dia tempat mencari ilmu, sebenarnya sederhana. Dia jarang sekali mengaji, jarang sekali mengikuti pengajian yang ada di pesantren. Tapi satu yang saya ingat dan satu yang sering diceritakan oleh teman-teman santri yang ada di sana, yang santri-santri teman beliau, yaitu pengabdian kepada gurunya yang luar biasa dalam taat kepada guru-gurunya. Contohnya seperti ini. Ketika gurunya Kiai Masyuri, pesantren Darul Abror, mbah saya sendiri, Kiai Masyuri itu setiap akan bepergian pasti Haji Aksar itu sudah siap untuk melaksanakan apa yang disuruhnya. Jadi Kiai Masyuri itu mau apa, dia sudah siap. Sebelum Kiai Masyuri itu sholat subuh atau ingin mandi subuh, Haji Aksar ini sering mengisi air dari sumur lalu diisi sampai penuh setiap pagi. Maka karena dia kelelahan, capek mengisi air sumur kiai tersebut, gurunya tersebut, maka dia otomatis kecapean lalu tidur dan nggak pernah ngaji, jarang sekali ngaji. Begitu pagi karena dia nggak ngaji, sering dimarahi oleh Bu Nyai Zainab, mbak saya sendiri, Nyai Hajah Zainab. Sering dimarahi, Haji Aksar, kenapa kamu kok nggak ngaji, kenapa kurang ajar, sampai dimarah-marahi. Tapi seorang Haji Aksar karena takzimnya kepada guru, ya diam saja. Setiap hari, hampir setiap hari, kemana-mana gurunya pergi dia ikut di belakangnya. Kitabnya yang membawa ada Haji Aksar. Sampai dikisahkan ya baju-baju kiai, ya beliau salah satunya adalah yang mencucinya, begitu. Pada waktu itu saya belum lahir, ini diceritakan oleh teman-teman santrinya yang seumuran dia. Ya alhamdulillah. Dan Ki Aksar sendiri merasakan beliau almarhum sebelum wafat sering sekali bercerita tentang barokah. Dan sering dia berkata, saya ini orang bodoh, saya ini orang nggak bisa kitab, nggak bisa ngaji, nggak bisa nahwu, nggak bisa soroh. Saya bisanya cuma ambil air dari sumur untuk ngisi kolam mandinya kiai, itu saja. Saya nggak bisa apa-apa. Dan anehnya di Bali beliau diangkat menjadi Rois Syuriah, padahal beliau nggak bisa ngaji kitab. Itulah ketika Allah ingin mengangkat derajat seseorang, maka Allah, ketika Allah berfirman kun maka fayakun, maka jadi. Ketika Allah berkehendak, maka dalam prosesnya bagaimanapun juga ketika Allah mentakdirkan begini, maka fayakun, maka jadi. Itulah barokah. Jadi barokah itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita berusaha mati-matian belajar. Terkadang Allah mentakdirkan barokah itu karena pengabdian kita kepada guru, pengabdian kita kepada orang tua. Almarhum Bapak Haji Aksar SPDI, saya merasa kehilangan karena beliau adalah sosok orang yang menjadi figur buat saya. Beliau pembina Rois Syuriah bagi saya dan juga kakak buat saya, guru yang sangat bijak, yang tidak diragukan lagi keikhlasannya tatkala mana masyarakat membutuhkan beliau. Beliau menjadi perekat yang timbulnya dinamika keretakan di masyarakat, selalu mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk merekat persatuan dan kesatuan di antara keluarga atau sahabat-sahabat kita, khususnya di masyarakat muslim yang ada di Kute, khususnya di wilayah Banjar Abian Basri. Dan beliau jadi tokoh masyarakat tidak saja ditokohkan oleh
umat muslim, umat non muslim pun ya, itu saya dapat pelajaran dari beliau, dapat arahan-arahan dari beliau bagaimana harus berkomunikasi dengan saudara-saudara yang non muslim yang ada di sini. Dan itu saya merasakan sendiri bagaimana beliau cakap ya, berkomunikasi dengan lingkungan setempat hingga beliau dijadikan tokoh yang betul-betul ditokohkan. Ini juga salah satu akhlak yang paling baik ya, untuk atau patut kita tiru. Ya, saya selaku anak muda di lingkungan Nahdlatul Ulama sangat-sangat kehilangan sosok beliau Kiai Haji Muhammad Jaksar. Beliau adalah orang yang sangat sederhana, sangat mampu dipercaya. Beliau layak untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi referensi bagi generasi muda apabila diberikan sebuah amanah atau kepercayaan di dalam memimpin sebuah organisasi, atau lebih-lebih nanti diberikan amanah untuk menjadi pejabat negara ataupun pelayan masyarakat. 3 faktor yang bisa mendukung Kakak Haji Asar sampai mengantarkan KSU ketemu ke Surabaya. Dia pengorbanan dari finansial bodil saya kata awal, sehingga tak membedakan kelompok mana seperti dengan alat ini. Yang ketiga, Kak Haji Asar tidak seperti orang lain di dalam perjuangan. Abang kok mengajak orang yang ikhlas, karena Kak Haji Asar tidak punya tujuan untuk, tidak punya ambisi untuk jadi orang terkenal. Pernah hadir itu karena bukan apa, karena kagum sama adiknya sendiri bahwa tidak perlu uang untuk mengadakan sesuatu itu bisa untuk alat ini jangan sampai ini. Kak Haji Asar dari di Maafel, perkumpulan di Maafel kan saya tempatnya selalu welcome, tak pilih, tidak ada kelompok bagi beliau, semuanya ditampung. Semua ditampung. Ini sebetulnya sudah menjadi contoh kepada generasi officer akan cara. Tapi apa selain laporan kajian bisa ada laporan regenerasi, bahkan bisa lebih dari apa laporan beliau. Selama bergaul dengan kami dan selama kami bersama-sama di dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama, bagaimana beliau mengorbankan segala halnya. Jadi keikhlasan di dalam perjuangan itu sangat luar biasa, termasuk bagaimana menempatkan rumahnya atau kediaman beliau yang selalu dijadikan tempat pertemuan, tempat permusyawaratan, bagaimana melahirkan gagasan dan melahirkan program, itu semua dilakukan di kediaman beliau, di tempatnya Kiai Haji Muhammad Jaksar. Jadi seolah-olah rumah itu adalah rumah perjuangan. Nah, ini yang diantaranya bagaimana kecintaannya kepada Nahdlatul Ulama, kepada organisasi-organisasi yang lain juga yang berkaitan dengan masalah perjuangan, masalah keagamaan. Beliau tidak membatasi dan bahkan beliau tuh sangat senang kalau acara itu ditempatkan di kediamannya.
beliau sangat senang sekali. Dan tentunya ketika kami melaksanakan acara di rumah almarhum, di rumah Kiai Haji Muhammad Yaksar, bukan hanya tempat, tapi semua apa yang menjadi kebutuhan di dalam rapat tersebut, apakah itu ya mohon maaf konsumsi dan lain sebagainya, beliau selalu berkorban, dan tentunya dengan pengorbanan yang sangat ikhlas, sangat ikhlas. Terkait dengan bagaimana kepribadian dari seorang Kiai Haji Muhammad Yaksar yang saya ketahui, yang patut menjadikan contoh khususnya bagi saya sendiri, beliau tidak pernah memandang beda di antara para guru-guru, para kiai-kiai yang tentunya datang ke Bali. Semuanya dirangkul dan semuanya dihormati tanpa terkecuali. Ini yang kadangkala sulit melihat atau mencari sosok seperti Kiai Haji Muhammad Yaksar. Saya tahu persis bagaimana pengorbanan beliau dan bagaimana penghormatan terhadap para kiai-kiai atau para tamu-tamu yang datangnya dari Jawa, dari Madura, dan lain sebagainya. Kalau beliau itu semasa hidupnya sering cerita sama saya, kalau misalnya mengisi di salah satu acara seperti khotib atau isi acara apapun, uangnya itu tidak pernah dipakai sendiri. Artinya tidak pernah beliau itu untuk kebutuhannya sendiri. Itu selalu ditaruh di kotak. Di sini biasanya ada kotak untuk anak yatim dan kotak untuk NU. Begitu pula di setiap organisasi. Di organisasi di rumahnya beliau itu ada Al-Barokah yang saya tahu. Itu beliau kalau sudah selesai acara, itu nyapu sendiri, tempel sendiri. Bahkan tikar pun digulung sendiri. Saya tanya sama beliau, kan itu sudah ada uang kebersihan bang, kenapa tidak pakai anak buahnya yang disuruh pakai? Jangan Jom, itu uang kebersihannya saya taruh di kotak untuk anak yatim dan juga untuk NU. Ada itu untuk NU, untuk pembangunan yang di Jember. Kalau beliau sama anak yatim itu sangat-sangat peduli. Kayak kemarin sudah memasuki musim corona ya, musim covid itu ya. Tapi beliau tetap menjaga rutinitas beliau, mendatangkan anak yatim ke rumahnya beliau, terus menyantunkan anak yatim. Kenapa? Karena beliau begitu peduli sama anak yatim. Beliau sempat ditanya oleh salah satu guru beliau, Kiai Haji Imam Syarifam. Bahasanya beliau kurang lebihnya begini, Kiai, apa keturunannya Kiai sehingga Kiai ini bisa jadi Rais Surya? Beliau dengan nadanya beliau, oh mana biaktina orang betul kali tak Kiai, dari orang tak didik, dari orang belum katan. Bahasanya beliau kurang lebih begitu. Enggak, pasti punya cerita awal sehingga Kiai ini jadi Rais Surya. Itu pasti ada kronologinya gimana sebelumnya. Terus beliau ceritanya gini, itu saya berempat habis acara terus ramah sama beliau. Oh Kiai, waktu saya masih pondok itu saya disuruh jaga kantor NU sama gurunya beliau Kiai Masuri. Terus setiap hari itu Kiai saya sapu, dan setiap hari itu pula selalu ada debu yang keluar karena saking terlalu banyaknya semut. Karena mungkin waktu itu NU masih belum tidak seperti sekarang organisasinya. Oh, terus beliau Kiai Haji Muhammad Syarif bilang, oh berarti itu Kiai
salah satu tanda sehingga kiai jadi rais surya di Bali. Istilahnya kalau orang itu mungkin apa ya, semacam baiat atau ijazah, itu sih yang menjadikan beliau jadi rais surya. Pengertian barokah. Benar. Salah satu bahkan saya dengar cerita juga dari teman sekelas beliau, teman sewaktu masih mondok, beliau Kiai Haji Masuri waktu wafat itu beliau dimandikan Kiai Masuri, tapi beliau tidak ikut memandikan. Kiai Haji Muhammad Yasir itu tidak ikut memandikan, akan tetapi mengambil ember terus ditaruh di bawah sehingga air yang mengalir dari tubuh Kiai Masuri itu jatuh ke ember tersebut, dan air tersebut itu diminum sama Kiai Haji Jaksar dan dibikin mandi. Itu yang saya sempat dengar dari teman sekelas beliau, dan itu dilakukan satu-satunya santrinya Kiai Masuri yang melakukan mana Cik Hasan itu yang melakukan hal semacam itu. Kini beliau telah meninggalkan kita lebih dulu. Soal senang dan tidak senang terhadap beliau itu hal yang biasa dan pasti akan terjadi terhadap kita semua. Tetapi yang tidak bisa kita pungkiri bahwa pengabdian beliau, perjuangan beliau baik di NU, di dunia pendidikan, dan di masyarakat tidak akan sia-sia dan terkenang sepanjang masa. Guru, selamat jalan. Semua dan keluarga saya semua. Saya juga minta maaf Bu, kalau kali saya ada salah sama Bapak. Iya. Mudah-mudahan Bapak bisa diterima. Amin. Makasih Bu Ngaji. Iya, sama-sama. Nah, udah Ibu istirahat dulu Bu. Ya, masih ada 1 jam lagi. Kamu jangan ikut sakit ya. Terus Bapak selesai. Pula emot Artinya emot dekat panponapan tetepan dekat Tina terkait melanjutkan perjuangan Abah Abdi nak ngodah nyoona nasihat nyoona bebalaan daripada ajudan satu aja aku aki abdi na pada nak putra anak mun tak balik juga tanya aki bento dan abdi nak ngodah ampun terpaksa dan harus memang dengan ikhlas meneruskan nanti anak abah untuk mulang ngaji berdakwah dengan NU Bali ban langkung-langkung terpa moga-moga abdi bisa mekol beban perjuangan kenika sampai abdi nyusul dek ke abah.